Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu namanya VM. Sebelumnya, apakah Anda tahu arti dari video? Belum, Pak. Nah, baik, boleh dikeluarin dulu pertama. Karena ilmu sejatinya ilmu itu diikat dari catatan. Ada bukan ya, Pak? Ya. Oke, jadi fi'il itu artinya adalah kata kerja. Kalau di Indonesia itu ya makan atau bermain atau belajar atau apapun, pokoknya yang kamu itu melakukan suatu pekerjaan. Nah, di dalam bahasa Arab fi'il itu ada tiga, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, fi'il madhi itu adalah kata kerja yang telah dilakukan atau lampau kalau dalam bahasa Indonesianya. Kayak kalau makan berarti saya telah makan. Terus kalau misalnya mudhari itu adalah kata kerja yang sedang dilakukan. Ya, kayak misal saya sedang belajar, saya sedang menulis. Kalau fi'il amr itu adalah kata perintah. Ya, kayak misal tulislah atau kerjakanlah itu. Nah, bagaimana caranya kita itu untuk menentukan bagaimana sebuah kata kerja itu bisa disebut fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amr. Yang pertama kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Biasanya kalau kamu pernah sebelumnya ada belajar bahasa Arab, biasanya bahasa Arab itu ada kayak misal makan, kayak makan itu akala yakulu, bentuk-bentuknya gitu-gitu. Itu namanya itu wazan. Ya, wazan. Akala yakulu, fa'ala yaf'ulu gitu. Nah, jadi itu untuk ciri-ciri fi'il madhi itu, dia itu biasanya kita ke fi'il mudhari dulu. Kalau fi'il mudhari itu biasanya kata kerja diawali di depannya itu ada huruf ya, ta, a, ataupun na, sesuai nanti dengan domirnya. Domir ini adalah kata untuk menunjukkan siapa yang sedang melakukan. Jadi misal saya sedang makan kan bahasa Arabnya akala. Kalau fi'il mudhari'nya berarti dia ya'kulu. Kalau misalkan saya kan sedang makan. Saya itu berarti kalau di mudhari itu pakai huruf alif. Yang tadi kan ya, ta, alif sama huruf na. Nah, kalau di sini pakai huruf alif kalau misalkan buat saya, buat diri sendiri. Jadi bukan ya'kulu tapi akulu. Akulu deh. Ya itu. Nah, terus contoh lagi, kalau misal belajar itu kan asal katanya dari darosa yadrusu, ya kan. Nah, kalau di fi'il mudhari, misal kamu sedang menunjuk ke kelas sebelah yang lagi belajar, berarti kan mereka sedang belajar. Nah, kalau mereka itu domirnya berarti hum itu artinya mereka. Jadi kan kalau di mudhari dan pakainya itu atau mereka, kamu lagi nunjuk mereka sedang belajar. Nah, berarti bahasa Arabnya itu adalah ya durusuna, karena yaitu ya durusuna itu dipakai untuk domir untuk mereka. Kalau ya durusu itu gua atau dia, untuk satu orang. Misal saya nunjuk kamu, dia sedang belajar, berarti kan ya durusu. Bisa juga gua ya durusu, cuman ya durusu juga bisa. Berarti nggak perlu menyebutkan humnya. Nggak perlu. Kalau hum atau mereka itu sebenarnya nggak perlu, jadi langsung aja ya durusuna. Misal mereka tuh belajar bahasa Arab, ya udah berarti kan bahasa Arab kan lughatul arabiyah. Nah, ya udah berarti ya durusuna lughatul arabiyah gitu. Itu buat fi'il mudhari. Nah, kalau buat fi'il madhi itu dia ciri-cirinya itu biasanya di akhir kalimatnya. Jadi kalau misal tadi mudhari kan
dia di awal kalimat tuh kayak ya gerusu atau akulu gitu kan. Nah kalau fi'il madi itu di akhir katanya. Misal contoh lagi dari belajar darosa itu gerusu. Nah kalau fi'il madi ya udah itu darosa itu fi'il madi. Buat apa? Buat gua atau buat dia tadi. Nah kalau misal buat misal buat mereka sudah belajar, jadi misal mereka udah keluar kelas, mereka sudah belajar, itu jadinya darosu, karena ya itu tadi kayak sama kayak yang fi'il mudhari tadi. Nah cuman kalau di fi'il madi jadinya darosu. Nah kalau misal saya telah atau saya sudah belajar, itu jadinya Oke, jadi kalau darosa, misal kamu ingin aplikasikan ke diri kamu sendiri, misal saya sudah belajar. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, kalau fi'il madi ini terletak ciri-cirinya di akhir dari katanya. Nah, berarti kalau buat diri sendiri itu darosa diganti jadi darostu, ditambahin harokat domah di belakang. Darostu, begitu juga makan. Misal kamu udah makan, makan kan tadi akala. Berarti akal tuh. Kalau misalnya saya sudah ngaji, kalau misal saya sudah ngaji Al-Quran, ya. Nah, kalau ngaji Al-Quran itu bisa diartikan membaca. Berarti membaca itu kan bahasa Arabnya qoro'a, ya kan, qoro'a. Nah, berarti kalau misal saya sudah mengaji Al-Quran, berarti qoro'tul Quran. Kayak yang tadi kan ditambahin ya qoro'tul Quran itu. Terus selanjutnya buat fi'il amr. Fi'il amr ini kan kata perintah. Yang misal bacalah. Kan tadi bacalah itu qoro'a. Kalau dalam fi'il amr qoro'a itu bisa menjadi ikro, bacalah, atau makan, akalah. Berarti nah kalau untuk misal contoh lain makan tadi kan akalah, ya kan. Nah kalau fi'il amr itu dia pendek, jadinya kul, pakai kaf bukan kok. Kalau pakai kok itu dia kata-kata, berasal dari kata kola, ya kan. Ya itu. Pokoknya biasanya kalau fi'il amr itu dia akhirnya itu sukun, ya kayak tadi ikro atau kul katakanlah, atau kul untuk makanlah. Oke, sebelum diakhiri saya mau nanya, saya ngetes dulu, saya mau coba bahasa Arabnya saya sudah menulis di buku tulis. Menulis apa? Menulis dulu bahasa Arabnya apa? Menulis itu Katabtu itu kalau kamu udah jadiin ke saya sudah menulis. Asal katanya itu dari kataba. Kataba itu menulis. Kataba itu menulis. Nah, betul kamu tadi. Kalau misal jadi fi'il madi buat saya, buat kamu, berarti katabtu. Udah betul tuh. Nah, katabtu apa? Saya sudah menulis di buku tulis. Buku tulis apa? Buku tulis itu bahasa Arabnya daftarun. Daftarun. Oke, coba berarti saya sudah menulis di buku tulis. Katabtu fil daftar. Ya betul. Oke. Mungkin sekian dulu buat video kali ini. Nanti kita lanjutin di video yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.